Oke, silakan. Baik, terima kasih. Kita ke kelas 2 dulu ya untuk Pak. Ya. Jadi Pak Ugo, gimana kelas 2 Pak? Berapa siswa? Terus apa saja kelemahan terhadap kelas Pak? Siswa yang terdapat di kelas saya Pak ada 23 siswa. Dan keluhannya masih banyaknya siswa yang belum dapat membaca, yang juga belum dapat menulis. Karena kan kelas berikut Pak mensisir antara kelas 1 dengan kelas 2. Jadi di kelas 1 mungkin mereka masih kebanyakan bermain, jadi kelas 2 itu masih banyak yang belum bisa membaca Pak. Terus selain itu Pak? Selain itu kalau untuk pendidikan karakter, mereka kan masih anak-anak Pak, jadi masih belajarnya masih sering bermain-main. Jadi kadang kita tuh sebagai guru harus mengajarkan mereka atau mendidik mereka dengan baik. Kita harus mendidik, kita mengutamakan karakter mereka Pak, sopan santun, cara berbicara dengan guru atau menghormati orang lebih tua. Terus apa yang Bapak lakukan biar anak-anak tersebut bisa cepat membaca atau menulis? Yang pertama Pak, saya melakukan pendekatan seperti pendekatan interaktif. Kita mengajak siswa itu menjadi lebih aktif gitu. Kita misalnya kan membuat suatu kelompok agar siswanya dapat menjadi lebih aktif di dalam kelas. Jadi kita tuh misalnya kan membuat suatu permasalahan atau pertanyaan. Jadi siswanya itu akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Lalu siswanya juga bebas berpartisipasi dengan teman sekelasnya atau untuk menemukan ide baru Pak. Dan mereka juga dapat menyampaikannya kepada saya. Itu Ya Pak. yang lain ada ya, seperti mungkin penambahan dalam jam belajar. Oh, penambahan dalam jam belajar juga ada Pak. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan Pak. Dan itu menurut saya juga cukup efektif karena ada beberapa siswa kan yang memang belum bisa membaca. Nah, jadi saya menambah jam belajar mereka atau siswa yang kurang pandai lah Pak, agar mereka tuh dapat datang ke rumah saya di waktu pulang sekolah. Saya mengadakan les untuk menambah jam belajar siswa yang kurang pandai dalam membaca. Ya, sudah cukup efektif ya. Ya Pak. Oke. Terus kira-kira Bapak ada masalah tidak dalam membuat modul ajar atau FGB? Pasti Pak, dalam membuat modul ajar itu terdapat beberapa masalah kan. Kita sekarang mengikuti kurikulum yang sekarang seperti kurikulum Merdeka ini, pasti terdapat beberapa masalah yang dihadapi guru untuk membuat model ajar atau FGB. Tapi kalau saya Pak, dalam membuat model ajar itu saya mengikuti materi yang sudah disiapkan atau materi yang ada di kelas tersebut. Ya. Oke. Terus kira-kira rencana Bapak ini kan kita disimpan janji ya semester 1 kan? Ya Pak. Nah, terus kira-kira rencana Bapak untuk semester 2 atau semester depan kira-kira seperti apa? Apakah sudah direncanakan atau belum? Kalau untuk depannya sih Pak, rencana saya kira-kira dari guru-guru yang lain ada pemberian saran terhadap kelas 2 Bapak? Mungkin kan kalian juga pernah bertemu sama murid-murid kelas 2 kan? Bertemu siswa kita. Nah, dari Bapak Kursi kira-kira mungkin ada masukan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas berapa? Ketiga ya? Bapak Kursi ya? Iya Pak. Oke, Pak Kursi, gimana Pak Kursi? Untuk kelasnya berapa siswanya? Terus keluhan-keluhan terhadap siswa? Siapa? Karena Siswa yang ada di kelas saya berjumlah ada 25 orang, dan keluhan yang biasa saya lihat
pada anak-anak saat saya mengajar itu masih banyak anak-anak yang mengganggu teman sekelasnya ketika saya sedang mengajarkan materi di depan kelas. Jadi anak-anak kurang fokus ya? Iya. Jadi kira-kira apa yang Bapak lakukan agar anak-anak Bapak bisa fokus kembali terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, biasanya saya menggunakan media pembelajaran seperti video animasi sehingga dapat menarik perhatian anak-anak dan tidak membuat kenakalan dengan teman sekelasnya. Video animasi ya Pak? Oke, jadi rencana untuk semester 2 semester depan nih, apakah sudah Bapak buat atau belum? Belum, Pak. Belum. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai, silakan kirim ke saya, nanti kita evaluasi bersama-sama kembali. Oke. Untuk guru-guru yang lain, mungkin ada tambahan untuk kelas Bapak Kursi? Mungkin sudah cukup sih Mas. Sudah cukup. Bapak sudah cukup. Bapak sudah cukup. Oke, kita lanjut ke kelas 4, Bapak Maulana. Iya Pak. Kira-kira Bapak Maulana ada keluhan terhadap siswanya? Tunggu, sebelumnya berapa jumlah siswa? Oh, terkait jumlah siswa ya Pak. Di kelas saya itu terdiri dari 25 siswa. Untuk kendala yang saya hadapi selama mengajar itu terkait kesulitan siswa dalam memahami materi. Nah, di sini biasanya permasalahannya terkait metode pembelajaran yang saya gunakan. Sebelumnya kan saya menggunakan media atau metode ceramah. Jadi di sini siswa itu kesulitan dalam memahami materi yang saya sampaikan. Oke. Terus solusi dari Bapak, apakah Bapak ganti metodenya atau menggunakan media-media lain? Nah, untuk solusi yang menurut saya pribadi ya Pak, saya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik atau menggunakan video. Di sini bertujuan untuk membuat siswa itu lebih aktif dan interaksi siswa juga lebih bisa memunculkan keaktifan siswa seperti itu. Itu sudah efektif atau belum? Itu efektif Pak, karena kita dari menggunakan video tersebut, siswa itu lebih mudah memahami terkait konsep pembelajaran yang sedang saya ajarkan. Dan lebih fokus. Oke, bagus. Terus rencana untuk semester depan, apakah sudah ada atau belum? Untuk rencana saya itu belum ada, tapi sebisa mungkin secepatnya saya akan mengirim ke Bapak. Oke, untuk evaluasi Pak, evaluasi pembelajaran Bapak sudah Evaluasi sejauh ini pembelajaran sudah cukup baik ya Pak. Dan karena sebelumnya kan dari metode ceramah, terus menggunakan media pembelajaran seperti video. Di sini saya dapat melihat siswa itu mempunyai potensi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi mereka lebih menggunakan. Untuk guru-guru lain, apakah ada masukan terhadap kelas Bapak Maulana? Sudah cukup Pak? Iya. Bagus sih? Bapak tadi? Sudah cukup. Oke, kita lanjut ke kelas 5. Bu Amel, kira-kira kelas berapa siswa Ibu dalam kelas 5? 30 siswa Pak. 30. Oke, 30. Terus keluhan terhadap siswa-siswa Ibu? Apa saja saya kira? Masih banyak siswa yang belum hafal rumus-rumus. Terus masih banyak sibuk sama diri sendiri. Itu rumus belum hafal atau susah menghafal Bu? Susah menghafal sih. Susah menghafal. Terus selain itu apa lagi? Masih sibuk sendiri, diri sendiri sih. Sibuk sendiri maksudnya sering bermain Pak? Iya. Saat menjelaskan atau saat apa itu? Saat dijelaskan. Saat beri tugas. Oh, itu. Jadi solusi untuk anak-anak yang di waktu seperti susah menghafal atau belum bisa menghafal seperti apa itu? Saya akan menggunakan alat peraga yang lebih kreatif lagi supaya siswa lebih paham untuk memahami rumus-rumus yang
akan dipelajari dalam kelas. Itu sudah dilakukan? Untuk kedepannya sih kayaknya Pak. Oh jadi belum. Ya. Oke, terus kira-kira untuk ibu nih, masalah dengan pembuatan menurut ada nggak kira-kira? Pembuatan RPP? Sepertinya tidak. Tidak ada, tidak ada saja. Oke, untuk rencana semester depan apa itu? Sudah ada atau belum? Semester 2 belum ada. Nanti dibuat ya. Saya. Terus masukan dari guru-guru apa ada? Kalau ini? Menurut saya Pak kan untuk kelas 5 ya, itu Pak boleh itu muridnya disuruh untuk hafalan gitu. Misalnya kan tiap dalam pembelajaran matematika itu mereka dikasih pertanyaan atau perkalian gitu, atau perkalian apakah mereka sudah hafal gitu. Karena kan zaman sekarang masih banyak murid atau siswa yang belum hafal kali-kali. Harus tuh bisa diterapkan itu kan? Oke, Bapak Kusi, apakah masukan? Sudah cukup, sudah cukup. Mau mana? Mungkin tidak ada Pak, karena sudah disesuaikan dengan kurikulum yang diajarkan. Bapak Kusi? Gitu. Sudah cukup. Oke, kita ke kelas selanjutnya. Bapak Robi, kelas 6 yang kemudian. Ya Pak. Kelas 6 ada berapa siswa Pak Robi? Untuk kelas yang saya aku Pak ada 27 siswa. 27. Ya. Oke. Untuk keluhannya Pak Robi apa? Kira-kira Untuk keluhan saya Pak, kalau di bidang pelajaran matematika masih banyak anak-anak yang belum mengerti tentang melihat jam analog. jam analog. Ya. Kalau jam digital mungkin anak-anak sudah paham, namun jam analog banyak anak-anak yang masih belum paham. Berarti jam analog ini masuk pelajaran apa Pak Robi? IPA. Lebih ke matematika Pak. Oh. Terus kira-kira Bapak apa yang Bapak lakukan agar anak-anak tersebut bisa paham atau mengerti cara menggunakan jam analog? Jadi yang saya lakukan itu Pak ada beberapa cara seperti menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi anak-anak tuh melihat video namun belajar melalui aplikasi itu. Jadi ada di HP itu ada kayak jam analog. Jadi mereka bisa menjawab pertanyaan dari jam analog tersebut. Dalam hal tersebut anak-anak jadi bisa mengetahui jam berapa. Namun bisa dicontoh terlebih dahulu. Kalau ini jam berapa dulu, kalau lebih sekian, kalau misalnya jam 13 jam berapa nih, contohnya dari mana? Nanti ada di bawahnya saya kasih soal. Oke. Berarti menggunakan aplikasi Iya. ini sudah. Jadi saya perbolehkan anak-anak bawa HP di jam pelajaran matematika. Itu berarti sudah Bapak lakukan ya? Ya. Efektif Pak? Menurut saya sih efektif Pak, karena yang saya lakukan anak-anak lebih tertarik menggunakan HP daripada saya gambar di depan itu. Lebih gampang untuk menerima pembelajaran ya? Oke. Terus kira-kira Bapak ada masalah tidak dalam membuat RPP atau belajar gitu? Sejauh ini sih Pak, mungkin ada masalahnya. Namun sedikit Pak, jadi tidak saya hiraukan juga kan. Jadi tidak terlalu mengganggu Ya. Oke, jadi hasil kesimpulan rapat hari ini yang saya tangkap untuk setiap kelas tidak ada masalah yang terlalu berat ya. Nah, jadi kita mungkin akan adakan evaluasi kembali setelah UTS semester 2 dan UAS semester 2. Jadi kita lihat perkembangan anak-anak tersebut apakah sudah berkembang atau lebih baik dari semester sekarang. Jadi nanti untuk kenaikan kelasnya bisa kita pertimbangkan kembali apakah anak-anak tersebut layak untuk naik kelas atau mungkin yang kelas 6 bisa untuk lulus ke SMP seperti itu. Jadi nanti ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita pada UTS. Baik, terima kasih. Saya tutup rapat hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.